Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermajelis bersama, belajar bersama kitab At-Tauhid Al-Muyassar, dan insyaallah di pagi hari ini kita akan mempelajari beberapa bab dari kitab ini. Sebenarnya bab yang tersisa dari kitab ini adalah sekitar ada 33 bab, dan mudah-mudahan saya diminta oleh panitia agar supaya Ustadz dikhatamkan. Kenapa? Perubahan kurikulum diselesaikan Ustadz, nanti yang akan datang ini kurikulum baru. Tayyib, siap insyaallah. Ini mudah-mudahan bisa selesai dan bisa dipahami. Amin. Pada sesi yang pertama ini insyaallah akan kita bahas 20 bab sampai tiarah insyaallah. Setelah itu sesi yang kedua 13 bab insyaallah. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan duduk kita di pagi hari ini sampai usainya acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semuanya. Dan mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu seperti ini, majelis mudzakarah seperti ini, sebagai amalan yang mana diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan amalan tersebut dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan juga kita diselamatkan oleh Allah dari siksa nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja kita masuk pada babul ibadah, bab tentang ibadah. Yang perlu kita bahas pada bab ibadah ada 3 poin. Poin yang pertama, definisi ibadah. Apa definisi ibadah? Ibadah adalah setiap perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, yang mana dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Setiap ucapan, perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, dan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Kemudian kita tahu itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah dari mana? Tentunya dari Al-Quran. Misalkan Allah menyebutkan bahwasannya amalan tersebut mendapatkan fadilah begini dan begitu, berarti Allah cinta dengan amalan tersebut. Misalkan Allah menyuruh untuk melakukan amalan itu, berarti Allah ridho dengan amalan itu. Itu berarti ibadah. Atau disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW bahwasanya amalan tersebut dicintai oleh Allah, bahwasanya amalan tersebut diperintahkan, maka itu adalah amalan ibadah. Tidak bisa kita mengatakan ini ibadah
ini dicintai oleh Allah, ini dicintai oleh Rasulullah, tapi ternyata boten wonten petunjuknya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Nah, ini ibadah. Kemudian disebutkan oleh musannif bahwasannya seseorang yang beribadah kepada Allah hendaknya dia melakukan 3 hal. Yang pertama, mahabbah, cinta kepada Allah. Ketika melakukan ibadah hendaknya dia cinta kepada Allah. Yang kedua, hendaknya dia melakukan ibadah itu takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika dia melakukan ibadah hendaknya dia penuh dengan rasa berharap kepada Allah agar supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah, berharap rahmatnya, berharap maghfirahnya, ampunannya. 3 hal ini sangat-sangat penting, dan ini adalah disebut oleh musannif rukun dari ibadah-ibadah. Nah, dan itu memang dasar pondasi dalam akidah Ahlussunnah. Seseorang ketika beribadah jangan hanya mahabbah saja, tapi hendaknya di sana ada khauf. Jangan hanya khauf saja, takut saja. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu akhirnya putus asa. Khauf, takut terus sampai merasa ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jangan sampai seperti itu. Kemudian jangan sampai dalam ibadah itu roja saja, mengharapkan harapan saja tapi tidak ada khauf, kemudian tidak ada mahabbah. Nah, ini jangan sampai. Jadi 3-tiganya itu ya, ini yang diletakkan artinya yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya amal ibadah. Tadi definisi ibadah sudah, kemudian rukun daripada ibadah sudah, sekarang syarat diterimanya amal ibadah. Jadi ibadah itu ada syarat-syarat agar supaya ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Kalau tidak ikhlas, ada riya di situ, maka ibadahnya itu nanti akan dibahas. Nah, bisa menggugurkan pahala amalan tersebut. Taib. Nah, dalil daripada ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan cara mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, syarat yang pertama harus ikhlas. Syarat yang kedua, apakah cukup dengan ikhlas saja? Tidak. Tapi ternyata ada syarat yang lain. Berupa apa? Berupa mutaba'atun Nabi, mengikuti petunjuk tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikhlas namun ternyata amal ibadah yang kita lakukan ini ternyata tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW, tentunya hal tersebut tertolak. Nah, kita mengatakan tertolak itu apakah cuma hanya sekedar ngarang saja? Tidak. Namun hal tersebut disebutkan oleh musannif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, amal ibadah maksudnya,
Kemudian ternyata laisa alaihi amruna, tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan orang tersebut menganggapnya itu adalah ibadah. Kenapa? Karena dia taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Tapi tidak ada tuntunannya. Ikhlasnya luar biasa, tapi tidak ada tuntunannya. Maka kata Rasulullah, fahuwa rad, maka itu adalah tertolak. Oleh karena itu perlu dua hal ini agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, ikhlas kemudian mutaba'ah. Mutaba'ah saja tidak cukup. Mengikuti tuntunan saja tidak cukup, harus ada ikhlas. Ikuti tuntunan tapi ternyata riya di sini. Ibadahnya sesuai dengan tuntunan tapi ternyata tidak ikhlas, sama tertolak juga. Jadi dua-duanya ini penting, syarat diterimanya suatu ibadah. Taib. Kemudian di akhir bab ini musannif menjelaskan bahwasannya ibadah jika dilihat dari sisi bahasa artinya tunduk. Dari sisi bahasa ibadah itu ada dua macam. Tunduk itu ada dua macam. Yang pertama ibadah kauniyah. Yang kedua ibadah syar'iyah. Ibadah kauniyah itu apa? Ibadah kauniyah itu tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah itu tunduk terhadap syariat Allah. Nah, sekarang yang pertama tunduk terhadap ketetapan Allah. Maka kalau kita lihat ibadah dari sisi kauniyah tunduk terhadap ketetapan Allah, maka semua makhluknya tidak pandang bulu, baik itu orang yang beriman ataupun orang yang kafir, semuanya itu tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi kecuali nanti akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Baik yang kafir ataupun yang beriman. Berarti ini ketundukan, tunduk terhadap ketetapan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dunia ini orang kafir pun tidak akan bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman pun demikian. Jadi ini disebut ibadah kauniyah, ketundukan terhadap kekuasaan Allah. Yang kedua, tunduk terhadap syariat Allah, tunduk terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka ketundukan ini yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Zat yang Maha Pemurah, yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati, tawadhu. Siapa mereka itu? Hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus nih ibadah syar'iyah, tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampun bab setunggal sampun mantun. Mugi-mugi saged dipahami. Saged dipahami nggih? Insyaallah. Nggih. Hubungan dengan yang di luar mungkin diputus dulu. Hubungan dengan jual pulsa atau yang lainnya diputus dulu. Niki betul-betul niki intensif rasanya kata. Tayyib. Bab yang kedua,
kaidah yang sangat penting dalam tauhid ibadah. Ini kaidah-kaidah ini perlu kita pahami. Apa kaidah tersebut? Disebutkan ibadah apa saja yang ditunjukkan ini ayyu fi'lin sabata annahu ibadah fa inna sarfahu lillahi tauhid. Ibadah apa saja yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun sunnahnya Rasulullah yang diridhai oleh Allah tadi itu, sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran, ada tuntunannya dalam hadis misalkan, atau salah satu di antara keduanya misalkan, berarti itu sudah jelas ibadah. Nah, kalau sudah jelas itu ibadah, fa inna sarfahu lillahi tauhid. Kalau kita suguhkan ibadah tersebut hanya untuk Allah, maka itu disebut tauhid. Namun sebaliknya, kalau kita suguhkan ibadah tersebut kepada selain Allah atau kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka ini disebut kesyirikan. Niki kaidah. Oleh karena itu jangan sampai ibadah kita suguhkan kepada selain Allah, atau kita suguhkan kepada Allah dan juga kepada selainnya, maka ini kita terjatuh pada kesyirikan. Baik. Oleh karena itu Allah berfirman, wa'budullaha, sembahlah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'a, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, temriki ada perintah untuk mentauhidkan Allah, ada larangan agar kita tidak menyekutukan Allah. Dengan cara bagaimana menyekutukan Allah? Memberikan, menyuguhkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa sih ibadah-ibadah yang mungkin diberikan kepada selain Allah? Contohnya disebutkan oleh musannif, doa. Doa niku ibadah. Doa niku ucapan. Yang mana diridhai oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Nasnya seperti itu. Doa adalah ibadah. Lah kalau doa itu ibadah, maka jangan sampai kita suguhkan kepada selain Allah. Jangan sampai kita memohon kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memohon kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau memohon kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta hujan, minta eten gini sinten? Malaikat yang membagi hujan. Wahai malaikat, berilah hujan kepada saya, boten kantung. Atau kepada Rasul yang diutus, nedhi tengene Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, kula nyuwun ngeten dan ngoten. Nah, boten kantung. Niku ibadah. Nggih, niki contoh. Nggih. Pun cukup setunggal mawon, contoh niku wadah to mriki. Nggih. Pokoknya ibadah itu kemudian kita berikan, kita suguhkan kepada selain Allah, maka itu suatu kesyirikan. Baik. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Aqsamul mahabbah. Macam-macam dari mahabbah. Nah, termasuk ibadah mahabbah. Ibadah nopo mahabbah itu? Cinta itu ibadah apa? Ibadah yang terkait dengan hati. Jadi di sana ada ibadah yang berhubungan dengan lisan, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, ada ibadah yang dilakukan oleh hati.
Nah, termasuk amal-amalan ibadah yang dilakukan oleh hati adalah mahabbah, rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada saudara kita sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini aqsamul mahabbah, macam-macam daripada mahabbah, rasa cinta. Disebutkan oleh musannif bahwasannya mahabbah di sini ada bermacam-macam. Yang pertama, mahabbah ibadah, rasa cinta yang disebut dengan ibadah, termasuk amalan ibadah. Nah, seperti apa? Hubbullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ibadah. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada apa yang dicintai Allah, maka kita dalam hati kita rasa cinta tersebut dicatat sebagai ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia cinta dengan ketaatan, benci dengan apa yang dibenci Allah. Tidak mau meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan Allah cinta terhadap sholat 5 waktu tersebut. Buktinya Allah memerintahkan sholat 5 waktu itu, sehingga dia tidak mau meninggalkan hal tersebut karena cinta kepada Allah. Cinta ini dicatat sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, rasa cinta yang dimasukkan pada kesyirikan. Cinta, nah cinta ini cinta syirik. Tadi cinta ibadah, yang ini cinta syirik. Artinya cinta tersebut merupakan kesyirikan. Bagaimana? Mencintai sesuatu, makhluknya Allah seperti hanya mencintai Allah. Ketika ketemu makhluk tersebut, dia betul-betul ta'zim, khusyuk. Kemudian dia juga membawa kepada apa? Ritual terhadap melakukan suatu ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada sesuatu itu, sehingga menyuguhkan sebagian bentuk daripada ibadah kepada makhluk itu. Dia cinta kepada makhluk tersebut dan menjadikan makhluk tersebut seperti hanya Allah. Mencintai makhluk tersebut sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub kepada makhluk itu. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara menyembelih sesuatu. Taqarrub, mendekatkan diri kepada makhluk tersebut. Nah, untuk makhluk tersebut supaya dia senang. Nah, sehingga menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada makhluk itu. Disuguhkan, memang tujuannya ritual tersebut untuk makhluk itu. Lah, kecintaan seperti ini sampai membawa seseorang melakukan suatu ritual, bahkan mahabbahnya itu sudah betul-betul menjadikan dia itu seakan-akan mencintai dia seperti hanya mencintai Allah. Maka ini mahabbah syirkiyah, rasa cinta syirik. Jangan sampai kalau ada seperti itu, berarti perlu ditobati, karena itu masuk pada kesyirikan. Yang ketiga, mahabbah maksiyah. Bagusnya kitab ini luar biasa, tafsilat, rincian, bagus, jelas, pakai poin-poin. Dek Wildan, ini ada buku.
Yang ketiga, mahabbah maksiyah. Cinta ini masuk pada kemaksiatan. Loh, rasa cinta bisa masuk pada maksiat, dosa besar, tapi bukan syirik. Di bawahnya syirik. Nah, seperti apa? Cinta melakukan kemaksiatan. Cinta untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Lah niki mahabbah maksiyat. Nah, taib. Kemudian yang keempat, mahabbah tabi'iyah. Rasa cinta yang berupa tabiat manusia. Nah, maka hal ini boleh selagi tidak mengalahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya. Ini merupakan mahabbah tabi'iyah, tabiat, boleh selagi tidak mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan mengalahkan cintanya kepada Allah, ketika azan subuh sudah dikumandangkan, ternyata istrinya bilang, mas jangan pergi dulu. Nah, dingin enak sampean sama saya saja sudah. Nah, akhirnya mengalahkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini masuk kepada mahabbah maksiyah, mendahulukan mahabbahnya kepada istrinya daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mahabbah ada 4 tadi itu. Mahabbah tauhid, mahabbah syirkiyah, kemudian mahabbah maksiyah, kemudian mahabbah tabi'iyah. Baik. Sekarang kita pindah pada bab berikutnya. Bab al-khauf. Al-khauf itu artinya takut. Kalau tadi cinta, sekarang takut. Dan takut, rasa takut dalam hati itu, ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk ibadahnya hati. Termasuk ibadahnya hati. Nah, disebutkan oleh musannif, ternyata khauf itu ada bermacam-macam. Ada 4 macam khauf itu. Mahabbah tadi ada 4 macam, khauf juga demikian, ada 4 macam. Yang pertama, khauf yang termasuk syirik besar. Rasa takut yang termasuk syirik besar, jangan sampai kita terjatuh dalam hal ini. Sebagaimana rasa takut terhadap makhluk Allah, bahwasanya makhluk Allah itu nanti bisa mendatangkan madarat kepada kita kalau kita tidak melakukan ritual kepada dia. Maka ini rasa takut syirkiyah, syirik yang besar, dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Nah, takut kalau jin kayangan nanti itu akan menimpakan misalkan musibah kepada kita, akhirnya melakukan ritual pendekatan diri kepada jin tersebut. Maka takut ini takut syirik. Takut, rasa takutnya luar biasa. Nah, takut kalau dia bisa misalkan Nyi Roro Kidul nanti bisa akan membahayakan kita, rezeki kita tersumpat. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan rasa takut yang seperti itu. Ini masuk pada syirik besar. Kemudian yang kedua, rasa takut yang diharamkan. Maksudnya rasa takut ini dibawa kesyirikan. Nah, rasa takut masuk kepada maksiat, kepada dosa besar, tapi bukan syirik besar. Nih, seperti apa? Seperti hanya seseorang ingin melakukan perintah Allah, seperti misalkan dia ingin melakukan
sholat 5 waktu, berhubung takut dengan misalkan naudzubillah, misalkan alhamdulillah penguasa kita di negeri kita alhamdulillah, nah tidak seperti yang kita katakan, misalkan ada penguasa yang melarang sholat 5 waktu, dia takut sehingga dia tidak melakukan sholat 5 waktu. Nah ini takut nah maksiat. Ataupun ingin misalkan puasa Ramadan, takut dengan tetangga-tetangganya, khawatir kalau puasa Ramadan nanti dikirain sok suci dan sebagainya, takut cibiran dan sebagainya. Ini masuk pada takut maksiat. Taib. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang boleh. Apa rasa takut yang boleh? Ini rasa takut yang tabiat, pembawaan memang dari manusia, dari Allah SWT. Ketika kita dilahirkan memang ada rasa takut seperti itu, rasa takut tabiat. Seperti ketika ada harimau, nah takut, khawatir harimau itu tadi nanti menerkam kita, khawatir, takut seperti itu, takut yang tabiat. Nah, kemudian yang keempat, rasa takut di sini adalah rasa takut ibadah. Nah, maka ini dicatat sebagai ibadah dan diridhoi oleh Allah. Apa itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Takut kalau kita meninggalkan apa yang diperintahnya, takut kalau kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini ya, ada dalilnya, perincian tersebut ada dalilnya. Dan yang terakhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut terhadap maqama rabbih, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi dia jannatan, 2 surga luar biasa, 2 kebun. Nah, dan ini merupakan ridho Allah terhadap kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini adalah takut ibadah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian rasa takut yang keempat ini, yang terakhir ini, sama musannif disebutkan rasa takut itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama, rasa takut yang baik, yang bagus. Dan yang kedua, rasa takut yang tidak bagus, tidak baik. Loh, gimana? Rasa takut kepada Allah kok ada yang baik dan ada yang tidak baik? Kenapa seperti itu? Ya, kita lihat yang pertama, rasa takut yang baik itu menjadikan seseorang istiqomah untuk menjalankan syariat Allah. Bagus itu. Tidak meninggalkan perintah-perintahnya, tidak menerjang larangan-larangannya. Itu bagus. Tapi kalau yang kedua, yang tidak bagus, itu rasa takut itu berlebih-lebihan, sehingga merasa dirinya ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah, akhirnya putus asa. Menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah, dan ini tidak baik. Kadang merasa dosa yang saya lakukan itu sangat besar. Kemudian dia pun dikasih tahu bahwasanya ada pintu taubat, silakan bertobat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat kepada Allah seperti halnya orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Sudah bertaubat, tapi ternyata dalam hatinya masih rasa takutnya berlebihan, sampai akhirnya taubatku gak diterima. Akhirnya apa? Ya wis lah, sudah
saya akan tetap melakukan itu tadi. Sudah jauh dari tuntunan syariat. Naudzubillah. Apalagi sampai membawa dia keluar dari agama Islam. Nah, ini takut yang tidak baik. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita masuk pada bab berikutnya, bab roja. Roja ini juga termasuk amal ibadah hati. Apa yang dimaksud dengan roja? Roja itu adalah at-tawaqqu' wat tama' wal amal wa intidharu syai'al mahbub. Berpengharapan, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Seperti mengharapkan amalannya itu bisa diterima oleh Allah, mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di sini musannif menjelaskan bahwasannya roja itu ada bermacam-macam. Nah, disebutkan bahwasannya roja itu ada 3 macam. Yang pertama, ini roja ibadah. Lah, ini yang dimaksud roja ibadah ini. Ini yang ada pada bab ini. Bagaimana roja tersebut? Roja'ullahi wahdah la syarikalah. Mengharap ya, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan tersebut disebut dengan roja ibadah. Nah, di sini oleh musannif dibagi menjadi 2 macam. Roja'un mahmud wa roja'un madmum. Nah, beliau mengatakan roja ibadah ini ada 2 macam. Yang pertama, roja yang baik. Lah, roja yang baik itu bagaimana? Ar-roja'ul makrun bil amal wa ta'atillah. Berpengharapan dengan tetap melakukan amal kebaikan. Mengharap kepada Allah, ampunan Allah dengan cara tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Niki saya. Tapi ternyata temriko wonten roja berpengharapan tapi tidak baik. Napa niku? Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, tapi boten ngelakoni, boten melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangannya tetap diterjang, melakukan dosa dan kemaksiatan, dosa-dosa besar dilakoni kemawon. Tapi hatinya rojaknya besar, ada pengharapan besar. Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, tapi boten taubat. Harapannya besar, jelas Allah itu Maha Pengampun. Aku ngelakoni opo, insyaallah Allah itu Maha Pengampun. Aku yakin guys, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi boten nglampahi. Lah niki roja ingkang boten sae. Tidak boleh roja yang seperti itu. Harusnya dia roja tersebut membawa dia untuk bertaubat kepada Allah, sehingga pas sesuai. Nah, lah kalau tidak bertaubat kok mengharapkan ampunan dari Allah, saking pundi. Nah niku. Jadi perlu temriku wonten amalan yang perlu dilakukan oleh seseorang. Baik. Ini yang pertama, roja ibadah. Kemudian yang kedua, roja'u syirkin. Roja berupa kesyirikan. Nah, bagaimana roja berupa kesyirikan itu? Mengharapkan sesuatu yang tidak dimampu oleh makhluk, tapi sesuatu tersebut hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya apa? Mengharapkan keberkahan hidup,
Saking budi, saking misalkan saking makhluki Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti punya jimat. Dengan jimat itu dirawat di rumah terus dengan mengharapkan supaya hidupnya barokah. Nah, rojak yang seperti ini padahal keberkahan itu yang bisa memberkahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kados ngoten niku niki termasuk pengharapan syirik. Baik, ini yang kedua. Yang terakhir, roja tabi'i. Pengharapan berupa tabiat, artinya tabi'i, pembawaan manusia memang. Nah, ini diperbolehkan. Nah, contohnya kita mengharapkan, misalkan kita lagi butuh uang nih, mengharapkan saudara kita supaya bisa meminjami uang. Nah, harapan seperti itu harapan yang tabiat, boleh diperbolehkan hal tersebut. Nah, jadi rojak ada 3 tadi itu, rojak mahabbah, kemudian rojak syirik, kemudian rojak tabiat. Nah, rojak yang pertama termasuk ibadah, rojak yang kedua ini yang dilarang, kemudian rojak yang ketiga ini yang diperbolehkan. Tidak masuk ibadah, tapi itu masuk pada adat atau istilahnya ya diperbolehkan, mubah begitu saja. Baik. Bab berikutnya tentang tawakal. Ini bagus sih kitab niki. Mau macam-macam bab ini. Kula seneng nggih. Nggih. Tapi kira jenengan ngantuk ngoten. Nggih, mugi-mugi nggih mboten. Ngantuk mboten menapa? Nggih, ngantuk tapi di majelis ilmu niku kita catat termasuk amal soleh nggih. Mari kita bersama-sama ngantuk ngoten. Nggih. Oh niki padat niki. Pelajarannya luar biasa niki. Masyaallah. Nggih. Taib. Mboten napa-napa pun sungkan kali kula nek ngantuk. Nggih, silahkan mengantuk. Nggih. Tapi tetap di majelis ilmu. Nah, taib. Tawakal. Tawakal niki didefinisikan oleh musannif sebagai apa? Huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Tawakal itu adalah pasrahnya hati, yakin, semua masalahnya, perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku tawakal. Lah tawakal niki termasuk ibadahnya hati. Kita tidak terasa seseorang enggak kelihatan melakukan suatu amalan boten ketinggal. Ketika dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam hatinya, aku pasrah semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah pasrah kepada Allah. Loh, ini dicatat sebagai amalan ibadahnya hati. Sama pun kita bisa melakukan tawakal itu dengan duduk-duduk seperti ini. Ternyata dia nggak melakukan apa-apa, tapi ternyata melakukan ibadah-ibadah hati, khauf, roja, mahabbah, kemudian tawakal. Terkadang kita menilai suatu ibadah lisan, ibadah amalan anggota badan, tapi ternyata temriko wonten amalan-amalan ibadah hati yang tidak kelihatan oleh seseorang. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tawakal yang sesuai dengan tuntunan. Tawakal yang sesuai dengan tuntunan syariat itu seperti apa? Beliau menyebutkan tawakal yang sesuai dengan tuntunan syariat itu memenuhi 3 syarat katanya. Nomor yang pertama, betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya pasrah terhadap Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-siqatu billah, betul-betul yakin terhadap
Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua hal itu yang bisa, yang berkuasa, adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yakin betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siqah billah niku beda kali siqah bin nafs. Nek siqah bin nafs niku pede, percaya diri. Ngeten. Percaya diri niku artinya niki percaya pada dirinya sendiri. Kalau siqah billah percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, syarat yang ketiga, fi'lul asbab al-ma'dun, melakukan usaha-usaha yang memang dibolehkan oleh syariat. Niki 3 syarat ini. Betul-betul berserah diri kepada Allah, semua urusannya diserahkan kepada Allah dan yakin, Allah nanti akan memudahkan urusannya. Yang ketiga, tetap melakukan usaha yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Maka ini tawakal yang bagus. Ketika seseorang sakit, misalkan, kemudian dia tetap berusaha berobat, berobat dengan obat-obatan yang memang disyariatkan, diperbolehkan, obat-obatan yang memang sudah teruji, melalui penelitian ataupun memang disebutkan dalam melalui syariat. Misalkan obat-obat seperti herbal, misalkan yang habatus sauda, misalkan disebutkan dalam sunnah. Yang seperti itu yang diperbolehkan. Maka kemudian setelah berobat, dia tawakal kepada Allah, dipasrahkan urusannya, kesembuhannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Allah akan menyembuhkan. Niki tawakal yang betul, sesuai dengan syariat. Baik. Setelah itu musannif menyebutkan aqsamut tawakkul, macam-macam tawakal. Dan niki macam-macam tawakal beliau sebutkan. Niki tawakal dari sisi apa nih? Apakah tawakal dari sisi definisi yang kita sebutkan tadi? Mboten. Niki tawakal dari sisi bahasa mawon, pasrah. Dari sisi bahasa, pasrah. Pasrah niki ada 3 macam. Yang pertama, tawakal ibadah, pasrah kepada Allah. Tadi itu yang masuk ibadah, memenuhi 3 syarat tadi itu. Ini masuk pada tawakal yang ibadah. Kemudian yang kedua, tawakal syirik. Tawakal syirik ini kayak nopo? Pasrah kepada makhluknya Allah sebagaimana dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan urusannya, yang mana urusannya itu sebenarnya tidak ada yang bisa menyelesaikan urusannya kecuali hanya Allah. Tapi ternyata dipasrahkan kepada makhluk. Misalkan kesembuhan, pasrah. Dalam hatinya pasrah bahwasanya si fulan ini bisa menyembuhkan, padahal bisanya mengobati. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah, wis terserah sampean bisa nyembuhkan. Wah, niki pasrah syirik. Baik. Kemudian yang ketiga, taukil. Yang ketiga niki pasrah urusan yang dimampu oleh makhluk. Kalau yang kedua tadi itu tidak dimampu oleh makhluk. Makhluk tidak bisa menyembuhkan, kecuali hanya Allah saja. Kalau kita pasrahkan kepada makhluk, ini masuk pada kesyirikan dan gantung. Yang ketiga, ini pasrah urusan yang memang dimampu oleh makhluk. Misalkan ngurus KTP, bilang kepada kepala dusun, Pak, saya pasrah jenengan nggih. Pengurusan KTP niki pun kula mboten kertos napa-napa. Nggih. Mungkin biayai telas pinten. Sudah saya
saya bayar nanti habis berapa. Ya sudah, niki dipasrahkan ten gene makhluk Pak Kepala Dusun, dan itu dimampu oleh Pak Kepala Dusun. Ini pasrah yang diperbolehkan. Nggih. Terus pasrah wonten 3 niku wau, pasrah ibadah, pasrah syirik, kemudian pasrah tabiat yang diperbolehkan. Nggih. Taib. Sekarang kita masuk pada bab doa. Tawakal sampun mantun, samangke doa. Bab doa ini sekarang saya tanya kepada jamaah sekalian. Doa itu termasuk ibadah yang dilakukan oleh nopo? Lisan gitu? Nggih, oleh lisan. Kalau yang tadi oleh hati. Kalau sholat oleh anggota badan. Nah niki dilakukan oleh lisan. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya doa ini masuk ibadah, sebagaimana kita sebutkan tadi ad-du'a wal ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Tayyib. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik perorangan. Oleh karena itu, selagi dia muslim, maka boleh sholat di masjid tersebut. Jangan dilarang, wong masjid itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kamu berdoa di masjid tersebut menyeru kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Nah, temriku wonten larangan saking Allah. Doa ini ibadah, berarti jangan menyeru, meminta kepada Allah dan juga meminta kepada selain Allah. Dalam masalah bab ini, bab doa ini khusus untuk Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah, jangan sampai untuk yang lainnya. Jangan sampai kita menyeru kepada Allah, meminta kepada Allah, dan juga misalkan meminta kepada Rasulullah. Rasulullah sampun meninggal. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tayyib. Setelah itu musannif menyebutkan macam-macam doa. Temriki kok anwaul ibadah, tulisannya macam-macam ibadah. Mboten niki anwaul doa. Doa itu ada 2 macam. Yang pertama doa ibadah, dan yang kedua doa masalah. Doa ibadah itu apa? Doa ibadah itu nggih, semua ibadah yang disyariatkan niku termasuk doa. Salat nggih termasuk doa ibadah. Nggih. Puasa, haji, umroh niku nggih termasuk doa ibadah. Artinya ibadah pun. Nggih. Kemudian yang kedua doa masalah. Doa masalah niku pripun? Meminta kebutuhan. Apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki disebut sebagai doa masalah. Seperti hanya ya Allah, Allahumma irhamni, ya Allah berilah aku kerahmatan. Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rizki. Nah ini doa masalah. Nah tayyib. Nah doa masalah ini, kalau rizki tersebut ternyata tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah, kemudian kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dimampu oleh makhluk, maka ini terjatuh kita pada perbuatan syirik. Ini terkait dengan doa masalah dan doa ibadah. Baik.
Kemudian sekarang kita masuk pada ar-ruqyah. Bab ar-ruqyah. Ar-ruqyah niku jamak daripada ruqyah. Jenengan nggih niki ma'ruf nggih sak mangke nggih ruqyah. Ruqyah. Ada yang mengatakan ru'ya. Oh nek ru'ya niku napa? Ru'ya hilal. Nggih, melihat hilal. Tapi ini ruqyah. Nah, apa ruqyah itu? Di luar biasa nih nggih. Mau macam-macam babe dan itu menarik sebenarnya. Nggih. Ruqyah di sini disebutkan oleh musannif ayatun wa adkar, ayat-ayat ataupun zikir-zikir, wa ad'iyah ataupun doa-doa tuqra'u 'alal marid yang dibacakan kepada orang yang sakit. Ngaten. Niku disebut sebagai ruqyah. Dan ini penting sekali loh dalam kehidupan kita itu. Nah, ruqyah sama musannif disebutkan secara rinci. Ada bermacam-macam ruqyah. Ada dua. Yang pertama ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang kedua ruqyah mamnu'ah, ruqyah yang dilarang oleh syariat. Yang pertama kita bahas ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syariat dan ini yang dianjurkan dan diperbolehkan. Nah, itu seperti apa? Ternyata disebutkan memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama nopo? Antakuna bilisanin arabiyyin mubin wa yu'rafu ma'nahu. Hendaknya ruqyah itu dengan bahasa Arab. Ya, yang pertama dengan bahasa Arab, kemudian bisa dipahami maknanya. Kados pripun? Misalkan kita sakit, terasa di lengan ini sebelah kiri ini kok sakit ya. Kemudian kita ruqyah, kita pegang dengan telapak tangan kanan kita, yang rasa sakit tersebut kita pegang, kemudian kita bacakan ruqyah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Mantun ngoten, Allahumma inni a'udzubika mimma ajidu wa uhadiru. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika mimma ajidu wa uhadiru. 7 kali. Dibacakan 7 kali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang aku dapati dan dari perkara yang aku khawatirkan. Nah, niki ruqyah niki, ruqyah syar'iyyah, pakai bahasa Arab dan juga bisa dipahami maknanya. Ini yang pertama. Yang kedua, antakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatih, dengan menggunakan nama-nama Allah atau dengan menggunakan di situ firman-firman Allah. Dibacakan surat Al-Fatihah. Nggih, dipegang, dibacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas. Dibacakan ayat kursi misalkan. Dan niki sedanten niki ruqyah syar'iyyah karena menggunakan firman Allah. Atau menggunakan nama-nama Allah. Ya Syafi, Ishfi, Ya Syafi, La Shifaa illa Shifauka. Ya Allah, Dat yang maha menyembuhkan, sembuhkan ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Dan ini ruqyah syar'iyyah. Baik. Yang ketiga, alla ya'tamida 'alaiha i'timadan kulliyan bal ya'taqidu anna ruqyah la tu'assir bidzatiha bal bitaqdirillah. Hendaknya orang yang melakukan ruqyah tersebut, orang yang diruqyah tersebut, nah, misalkan ada orang yang meruqyah, kemudian siapa yang diruqyah? Orang yang sakit misalkan. Jangan sampai hatinya dia itu terpaut, tergantung pada orang yang meruqyah. Tergantung kepada orang yang meruqyah.
bahwasanya oh dia ini bisa menyembuhkan. Nah, atau ruqyah tersebut, nah, misalkan mungkin ada dengan kata-kata doa, nah, ya Allah, kemudian dia yakini, oh lafaz itu lafaz yang keramat itu bisa menyembuhkan. Nah ini jangan sampai seperti itu, padahal yang menyembuhkan adalah Allah SWT, bukan lafaz tersebut, tapi Allah. Nah, tayyib. Ini terkait dengan ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, jadi ruqyah syar'iyyah yang sesuai dengan tuntunan ya memenuhi 3 syarat tadi. Nah, ar-ruqyah al-mamnu'ah, yang kedua adalah ruqyah yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Misalkan ruqyahnya ternyata pakai bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti. Ngomongnya nopo mawon nggih boten sumrap artine. Nggih, ndak jelas apa artinya. Bisa jadi itu pakai nama-nama jin, menyebutkan nama-nama jin dan sebagainya, bisa jadi. Pokoknya ndak bisa dimengerti. Bukan pakai bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Nah, kemudian tidak dengan misalkan dengan kalamullah, dengan nama-nama Allah, tidak, tapi dengan nama-nama makhluknya misalkan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian punya iktiman, keyakinan bahwasanya dengan ya melakukan ruqyah tadi itu yang tidak syar'iyah, ruqyah tersebut bisa menyembuhkan. Padahal Allah yang menyembuhkan. Ini tidak diperbolehkan kalau punya keyakinan seperti itu. Tayyib. Tayyib, tafadhol. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, nah, apakah diperbolehkan? Nah, di sini masuk pada yang pertama tadi dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dimengerti. Tapi tentunya bahasa yang dimengerti ini tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bahasa yang dimengerti ternyata minta kepada makhluknya. Betul kan tuh? Tetap itu masuk pada mamnu'ah yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Mantun ruqyah bab nopo menarik, bab jimat. Nggih. At-tamaim. Apa definisi daripada tamaim? At-tamaim niku jamak daripada tamimah. Dan tamimah itu kata musannif ma yu'allaqu bi a'naqis sibyan. Sesuatu yang dikalungkan, digantungkan di lehernya anak-anak kecil. Wa ghairuhum, dan selain anak kecil, entah itu dipakai gelang. Nah, lidaf'il ain, untuk menolak penyakit ain. Nah, temriki kita termasuk jimat untuk tolak balak. Nggih. Niku jimat. Kenapa kok dikatakan jimat? Iki bahasa Jawa kata sing barang siji sing di rumat ngeten. Jimat. Tayyib. Nah, di sini ternyata tamimah jimat itu ada bermacam-macam. Disebutkan oleh musannif ada 2 macam. Nah, ada 2 macam. Semua jimat itu bisa dikumpulkan masuk pada yang pertama, bisa jadi masuk pada yang kedua. Yang pertama, jimat-jimat tersebut terbuat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, doa-doa dari hadis Nabi, isinya ruqyah-ruqyah dari hadis Nabi misalkan. Niki ditulis tenggene kertas, manten-manten dilipat jadi segi 4, manten-manten dilebetaken tenggene kain, dijahit damel kalung. Nah, seperti itu. Ini jimat yang terdiri dari Al-Quran. Ini dari Al-Quran, oke? Senes
Yang penting tulisan Arab, mboten. Niki dari Al-Qur'an. Baik. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi, doa-doa dari hadis Nabi. Ini hukumnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Dari kalangan sahabat Nabi, ada yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Nah, di antara sahabat Nabi ada yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kebanyakan para sahabat hal itu tidak dilakukan dan pendapatnya tidak diperbolehkan. Dan pendapat yang kuat adalah yang tidak diperbolehkan hal tersebut. Alasannya apa? Alasannya pertama, kenapa hal itu tidak diperbolehkan? Alasan yang pertama, karena masuk keumuman sabda Rasulullah SAW. Apa itu? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Imam Ahmad dan Abu Dawud. Sesungguhnya kata Rasulullah, ar-ruqa, nah ruqyah, nah jampi-jampi, wat tamaim dan jimat-jimat, wat tiwalah, ini mahabbah, mantra-mantra yang digunakan untuk mahabbahan. Nah, seorang istri menjadi cinta kesengsem betul sama suaminya dengan mantra-mantra tersebut. Kata Rasulullah, syirkun, itu merupakan kesyirikan, masuk pada keumuman itu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saddud dari'ah, untuk menutup bab celah, menutup celah, ya, menuju kepada kesyirikan, celah menuju kepada kesyirikan, menutup pintu-pintu, ya, menuju kepada kesyirikan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu menggunakan hal tersebut, terkadang dalam hati itu cenderung kecondongannya kepada jimat itu. Meskipun itu dari Al-Quran, meskipun itu dari hadis Nabi, kecenderungan kepada hal tersebut. Nek gak nggawa jimat iku, hati ini gak yakin. Ngeten. Boten sekeco. Nah, ini pintu bab ini supaya tidak terus-menerus menyeret dia kepada kesyirikan yang lebih besar. Maka dilarang hal tersebut. Alasan yang ketiga, nopo? Alasan yang ketiga ini mungkin lebih bisa kita terima, meskipun alasan-alasan tadi bisa kita terima. Nopo? Itu menyebabkan seseorang itu menghinakan Al-Quran, istihana dengan Al-Quran, dengan doa-doa dari hadis-hadis Nabi. Nah, kenapa? Lah iya, wong dia pakai kalung dan sebagainya masuk ke kamar mandi. Padahal kalungnya tadi itu ada jimat itu tadi, ada tulisannya ayat Al-Quran. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ketika dia junub juga demikian. Nah, berhadas besar, kemudian hadas kecil. Nah, itu ada ayat Al-Qurannya juga. Nah ini oleh karena itu dilarang. Ini pendapat yang rajih, wallahu taala alam. Ini kalau jimat dari Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, jimat yang bukan dari Al-Quran dan bukan dari hadis Nabi. Misalkan ada huruf-huruf, ro, ha, jim dan sebagainya ditulis ngaten. Terus maten-maten wonten nggih, kotak-kotakan dan sebagainya. Atau disebut sebagai apa? Raja-raja. Nah, dijadikan sebagai jimat. Maka di sini dilarang. Kenapa? Kita tidak tahu rumus-rumus itu dari mana. Bisa jadi rumus-rumus itu ternyata itu rumus-rumus untuk nama-nama jin, nama-nama khodam. Makanya hal tersebut dilarang. Nah, dilarang hal tersebut. Kenapa? Ini masuk kepada meminta kepada selain Allah. Iktimat minta pertolongan kepada jin tidak diperbolehkan. Ini masuk pada kesyirikan. Nah, ini terkait dengan
jimat-jimat. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan innar ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Jadi tamaim yang dilarang, yang masuk syirik, yang seperti ini tadi tidak diperbolehkan, masuk pada syirik karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib pun mantun masalah jimat mantun sak mangke bab tentang tabarrukan. At-tabarruk. At-tabarruku, apa definisi daripada at-tabarruk? At-tabarruk itu dari kata barokah. Dan barokah menurut bahasa kasratu syai' wa subutuhu. Banyaknya sesuatu dan tetapnya sesuatu tersebut. Tidak berkurang. Nah, bahkan banyak, bahkan bisa bertambah. Niku barokah. Tayyib. Nah, kemudian tabarruk di sini apa artinya? Tolabul barokah, meminta keberkahan dan mengharapkan keberkahan tersebut dan meyakini keberkahan itu ada wa'tiqaduha. Baik, ini definisi daripada tabarruk. Dan tabarruk itu ada dua macam, sebagaimana disebutkan oleh musannif. Yang pertama tabarrukun masyru', tabarruk yang diperbolehkan oleh syariat, yang disyariatkan. Yang kedua tabarruk yang dilarang oleh syariat. Ini 9:30 ya. Nggih. Kalau kinten tak 8:30 Mas ya. Subhanallah. Tayyib. Ada tabarruk yang disyariatkan, ada tabarruk yang dilarang. Nah, sekarang tabarruk yang disyariatkan itu seperti apa? Musannif mengatakan yang pertama tabarruk dengan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngalap berkah kalian napa? Kalian jasate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki disyariataken. Misalkan nggih wonten rambutnya Kanjeng Nabi dan betul itu rambutnya Kanjeng Nabi. Betul-betul rambutnya Kanjeng Nabi loh nggih. Nah, kalau ternyata itu bukan rambutnya Kanjeng Nabi kemudian kita tabarukan, lah niki khawatir kita terjatuh pada kesyirikan syirik kecil. Menyebabkan menjadikan suatu sebab yang bukan disyariatkan kemudian kita mengatakan ngalap berkah di situ. Jangan sampai. Baik. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat. Tabarukan dengan jasadnya Rasulullah SAW, bekas air wudhunya Rasulullah, sampai napa? Nah, nakhamah niku napa riyake Kanjeng Nabi napa jenenge? Nggih, niku tidak jatuh ke tanah. Nggih. Ludahnya Rasulullah SAW tidak jatuh ke tanah, direbut kali para sahabat untuk tabarukan dengan keyakinan ya itu tadi Allah memberikan keberkahan terhadap jasadnya Rasulullah sehingga ketika diusap-usapkan ke badan, Allah SWT memberikan keberkahan terhadap orang tersebut sehat. Sampai sebagian istri Rasulullah niku genduli niku napa nggih ngadahi ten napa jenenge botol napa keringete Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, keringete Kanjeng Nabi niku ketika tidur nggih, ketika netes-netes niku digenduli, dicampuraken dengan minyak za'faron digunakan untuk nggih, untuk minyak ini untuk minyak wangi parfum bagi istri-istrinya Rasulullah. Nah, ini diperbolehkan dan itu dilakukan. Bekas air wudhunya Rasulullah juga para sahabat rebutan. Damel napa? Damel nggih tabarukan niku wau. Nggih, ngalap berkah saking Allah karena Rasulullah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang lainnya dikiasakan ten gene Kanjeng Nabi. Mungkin ada yang mengkiaskan, "Loh Ustaz, bukankah para ulama itu warasatul anbiya? Bukankah para ulama itu pewaris para nabi, para rasul?" Nggih,
leres. Tapi lanjutkan hadisnya. Mewarisi nopo? Mewarisi ilmu, boten mewarisi semua hal, boten. Nah, karena dalam hadis itu disebutkan innama warasu al-ilma. Sesungguhnya mereka itu mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia akan mendapatkan bagian yang besar. Bukan dalam masalah kekhususan Rasulullah seperti ini. Sehingga misalkan bekas air wudunya atau bekas air wudunya itu digunakan untuk tabarukan, tidak. Itu khusus Kanjeng Nabi SAW. Bekas air minumnya kemudian kita minum dengan keyakinan itu ada berkahnya, boten niku khusus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan tabarruk yang disyariatkan khusus pada jasad Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang kedua, tabarruk yang disyariatkan pula. Jadi tabarruk yang disyariatkan itu ada dua. Satu niku wau, yang kedua tabarruk bi aqwal wa a'mal masyru'ah. Tabarrukan dengan ucapan-ucapan, kemudian dengan amalan-amalan. Ucapan-ucapan niki nopo? Misalkan dengan zikir-zikir. Nah, tabarrukan dengan zikir, dengan mengucapkan istighfar. Dan pun dimawon mengucapkan istighfar. Naik sepeda motor berangkat kerja, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus kata-kata niku dengan keyakinan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki kantuk tabarukan dengan seperti itu. Atau tabarukan dengan amal soleh, bersedekah, memberikan kepada fakir miskin, sedekah. Tabarukan dengan amalan tersebut. Meyakini bahwasanya dengan melakukan seperti itu Allah akan memberikan keberkahan terhadap rezeki kita, harta kita diberkahi oleh Allah, sehingga harta yang kita miliki tetap bahkan bisa bertambah barokah. Niki disyariatkan dua hal ini. Baik. Atau dengan membaca Al-Quran. Tabarukan dengan membaca Al-Quran. Tiap hari Masya Allah baca Al-Qurannya luar biasa. Setiap pada sholat membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan meyakini dengan baca Al-Quran itu Allah memberkahi hidupnya, memberkahi waktunya. Baik. Afwan, ternyata bukan hanya dua. Musonif menyebutkan ada lagi tabarukan yang disyariatkan. Napa at-tabarruk bil amkina allati ja'alallahu fiha barakah. Tabarukan dengan tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan keberkahan tempat tersebut dalam Al-Qur'an, ataupun sunnahnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tempat itu barokah. Niki disyariatkan. Nah, contohnya tabarukan dengan Masjidil Haram, tabarukan dengan Masjidil Aqsa, tabarukan dengan Masjid Nabawi. Nah, namun bagaimana tabarukannya? Nah niki perlu cocok kalian tuntunan. Mboten gantuk tabarukan nggih dipikiraken piyambak di napa ijtihad. Nggih memang mujtahid napa? Akhirnya napa? Dipikiraken, memang tempat iki barokah. Ya wis, aku tak nggawa tanahe tak gawa mulih. Ngaten. Ya wis, temboke Masjid Nabawi, pintune Masjid Nabawi diusap-usap ngaten, manten-manten diusapaken ngene badan-badannya. Padahal besi-besi niku saking negara kafir bisa jadi. Saking Amerika, saking pundi, nggih napa mboten? Nggih. Lah terus bagaimana tabarukan dengan tempat itu? Tabarukan dengan tempat tersebut dengan cara beribadah di dalamnya. Di antaranya dengan melakukan sholat sunnah, sholat fardu, insya Allah sudah jelas. Memperbanyak sholat sunnah di situ.
Karena satu sholat dilakukan di Masjidil Haram, itu pahalanya berlipat ganda, ya, sampai 100.000 kali satu sholat tersebut dilipat gandakan oleh Allah 100.000 sholat di Masjid Nidaul Fitrah. Leres. Nah itu barokahnya. Tabarukanlah dengan itu, meminta keberkahan dari Allah, sehingga ternyata luar biasa. Masjid Nabawi ingatan, siapa yang salat di situ, satu salat saja terasa Kanjeng Nabi, itu pahalanya ya seperti hanya pinten salat 1.000 salat di masjid selain Masjid Haram. Kalau Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa 500 kali salat satu salat, dibandingkan dengan salat di masjid selain 3 masjid tersebut. Atau dengan melakukan amal soleh yang lainnya, bersedekah di situ. Nah, atau memperbanyak baca Al-Quran, melakukan amal soleh di tempat tersebut, bukan dengan cara yang tidak disyariatkan seperti itu. Niki tabarukan. Lah kados ngeten iki nggih penting. Dados ilmu tauhid niku nggih penting. Supaya kita berjalan sesuai betul-betul niku ta'abbud, betul-betul ubudiyah tenggene Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepadanya juga dengan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku yang ketiga, tabarukan dengan tempat. Dengan cara seperti itu. Kemudian tabarukan dengan waktu. Tabarukan dengan waktu. Nah, seperti halnya tabarukan dengan waktu yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, bahwasanya waktu itu waktu barokah. Nah, kata seperti bulan Ramadan, waktu barokah niku. Kemudian Asyurul Hijjah 10, hari pertama di bulan Dzul Hijjah niku nggih waktu barokah. Lailatul Qadar juga demikian. Nah, kemudian sulusul lail al-akhir, sepertiga malam tiap hari, niku nggih waktu barokah. Nah, dan yang lain-lain yang memang telah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun sunnah. Nah, waktu-waktu yang barokah tersebut hendaknya kita tabarukan. Tabarukan dengan waktu tersebut maksudnya kita gunakan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis, tinggal satu ini yang kelima, tabarukan dengan makanan ataupun minuman. Tentunya tabarukan dengan makanan dan minuman ini yang mana memang keberkahan itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'annya ataupun dalam sunnah nabinya. Kata seperti ma'u zamzam, air zamzam. Nah, katanya Rasulullah SAW, nah, ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zamzam itu tergantung orang yang meniatkan minumnya itu untuk apa. Nah, dan berarti itu ada keberkahan. Kemudian apalagi zaitun, apalagi madu. Nah, dan ketika kita minum meminta berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, niku wonten keberkahannya. Nggih. Nah, ini 5 ini tabarukan yang disyariatkan dan cara yang disyariatkan. Nah, dan setelah itu nanti sesi kedua insyaallah kita lanjutkan pada tabarukan yang dilarang napa mawon. Nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pemahaman seperti pemahamannya para nabi dan para rasul, dan juga memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.